Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dan berharap agar umat Tuhan sehat, tubuh, jiwa, dan roh Anda sehat, ya, karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sekalipun kita masih belum sepenuhnya normal dari COVID-19 ini, ya, namun kita bersyukur untuk pemeliharaannya yang heran atas kita semua. Nah, pesan pastoral pada hari ini kita akan mencoba meneliti kitab Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 23, dan kita melihat apa kira-kira pesan Tuhan dalam bacaan kita yang cukup panjang, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita sehingga rencananya, maksudnya, kekuatannya disampaikan kepada kita melalui Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, yang pertama kita lihat bahwa kita harus menjadikan hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai sebuah pengalaman pribadi. Ya. Jadi marilah kita mengalami Tuhan itu bukan melalui kata orang atau melalui bacaan-bacaan atau melalui Alkitab. Kita bersyukur memang Alkitab memberikan informasi yang begitu jelas kepada kita tentang Tuhan yang kita sembah. Namun biarlah hubungan kita dengan Tuhan bukan sebuah teori, tapi menjadi suatu pengalaman pribadi untuk kita semua. Nah, dalam bacaan kita 6 ayat tadi kita menemukan kata ku, aku, ku. Hampir setiap ayat ada kata ku. Dan berulang-ulang ditulis atau ditulis itu kata ku. Ini membuktikan kepada kita bahwa pemazmur ini bukan mengenal Tuhan, mengalami Tuhan secara teori atau mendengar dari kata orang, tapi dia mengalami pengalaman ini secara pribadi. Kata ku. Tuhan, dia tidak hanya mengatakan Tuhan gembala, ya kan? Nah, tapi Tuhanlah gembalaku. Ya, nah, Anda perhatikan itu. Ya, saya tidak perlu membaca lagi. Takkan kekurangan aku, dan terus begitu. Nah, ini pengalaman. Ini harus menjadi pengalaman kita. Maka seringkali saya mengatakan bahwa kekristenan itu bukan sekedar memeluk sebuah agama, tetapi kekristenan itu menjadi satu pengalaman pribadi dalam hidup kita masing-masing. Indahnya di situ. Ya, indahnya kekristenan itu kalau kita mengalami Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, kita mengalami kehadirannya, kita mengalami kehangatan cintanya, kehangatan kasihnya, kita mengalami penyertaan, kita mengalami kekuatannya, ya, kita mengalami supportnya dikala kita lemah dan seterusnya. Nah, indahnya di situ. Ya. Orang Kristen kalau mengalami punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi seperti pemazmur dalam Mazmur 23 ini, nggak ada orang Kristen lemah, orang Kristen loyo, orang Kristen nggak punya gairah, nggak ada, ya. Tapi kita punya antusias, kita punya sukacita, sekalipun toh menghadapi kehidupannya memang tidak mudah, menghadapi pergumulan. Ya, jadi yang pertama pesannya adalah marilah jadikan Tuhan itu artinya hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai sebuah pengalaman pribadi. Ya, kita harus mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi. Sekali lagi bukan kata orang, bukan sekedar tertulis dalam Alkitab, tapi
Tuhan menjadi pengalaman, ya, menjadi Tuhan secara pribadi. Tuhanlah gembalaku, ya. Tuhan bukan saja gembala manusia secara universal, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang menjadi gembala universal dari orang-orang percaya. Itu adalah Tuhanmu dan Tuhanku, ya. Jadi yang pertama adalah kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, kita melihat jaminan, ya. Ada jaminan. Pada ayat 2 dan ayat yang ketiga kita melihat tadi, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini merupakan satu bahasa atau kata kiasan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ya, karena dalam konteks Mazmur 23 ini, maka pemazmur mengandaikan, mengibaratkan Tuhan sebagai gembala yang baik, dirinya sebagai domba, dan makanan domba adalah rumput. Nah, ini bahasa kiasan. Oh, begitu indah kalau Anda mengerti, bisa bayangkan bahasa ini, bisa menyelami bahasa ini, indah sekali, ya. Jaminan pemeliharaan, dibaringkan di padang rumput yang hijau, dihantarnya kita ke air yang tenang. Bukan air yang deras, yang arusnya deras, tidak. Air yang jernih, air yang tenang, di mana kita bisa mengalami, atau domba-domba itu mengalami ketenangan. Ya, dalam kehidupan kan seperti itu, ya. Nanti kita akan melihat bagaimana kehidupan ini bisa ada keseimbangan. Oh, ada waktu hidup itu begitu tenang, begitu menyenangkan, silent, ya, dibaringkan di tempat di padang rumput, ya, di padang rumput yang hijau, dihantar ke air yang tenang. Oh, indah sekali, ya, menyenangkan sekali, ya, ya, gitu. Jadi ini berbicara tentang jaminan pemeliharaan Tuhan, ya. Kita hidup di dunia yang memang tidak pernah tenang. Jangan Anda bermimpi dunia ini tenang. Sampai kapan dunia tenang? Tidak pernah tenang. Dari abad ke abad, ya, sejak kejatuhan manusia sampai pada hari ini, dari abad ke abad, dari satu generasi pada generasi, dunia selalu bergejolak, tidak pernah ada ketenangan. Tetapi orang yang menjadi domba-domba pilihannya, yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, akan mengalami pemeliharaan, ya, ada ketenangan, ada pemeliharaan, perawatan, ya, dalam situasi yang memang bergolak sekalipun. Lalu yang ketiga adalah ada keseimbangan dalam hidup. Nah, inilah yang harus kita sadari, saudara, ya. Jangan terlalu idealis. Ada orang yang menggambarkan kalau kita sudah dijadikan anak-anak Tuhan dan ditebus, sudah diampuni dosanya, lalu kemudian Tuhan menempatkan kita, ya, menempatkan kita di satu planet yang berbeda, ya, jalur khusus, ya, tanpa hambatan, ya, tanpa masalah, ya, tanpa rasa sakit, tanpa mengalami pergumulan, tidak, ya. Kita sudah bersyukur, kita ditebus, kita dikuduskan, kita dijadikan ciptaan baru. Kita punya pengharapan ke depan dalam kekekalan. Namun jangan lupa, Tuhan masih menempatkan kita di dunia ini. Kaki Anda masih menginjakkan bumi, ya, bumi yang sudah terkontaminasi, yang sudah tercemar oleh dosa, bumi yang gonjang-ganjing, bumi yang bergolak, ya. Orang-orang yang tidak percaya mengalami goncangan-goncangan yang ditimbulkan di dunia ini karena masalah politik, ya, masalah ekonomi, masalah, ya, kesehatan, banyak hal lah, ya. Dunia kita ini memang tidak pernah aman dari ancaman-ancaman yang seperti itu, nggak pernah tenang, ya. Tapi kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Anda dan saya ditempatkan di tengah-tengah dunia yang seperti ini, dunia yang tidak pernah aman, dunia yang bergejolak, ya kan? Dunia yang penuh dengan ancaman, tapi ada jaminannya adalah, ya, apa itu? Pemeliharaan Tuhan tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman dimaksudnya adalah jalan yang sepi dan jalan yang licin. Lembah kekelaman itu jalan yang berbahaya, ya. Di tengah perjalanan mungkin ada penjahat, ada binatang buas, ya. Sepi jalan itu, licin jalan itu, penuh dengan ancaman, ya. Nah, itu disebutkan dengan
berjalan dalam lembah kekelaman, jalan yang sepi, jalan penuh dengan ancaman, jalan yang mengerikan. Nah, kita harus sadar itu. Nah, jangan pernah stres karena kita menghadapi masalah ekonomi. Wah, kok begini ya? Udah ditebus tapi kok mengalami kesulitan ekonomi. Ya, sudah ditebus oleh darah Kristus, dijadikan ciptaan baru, tapi kok sakit? Kok ada masalah? Ya, selama kita hidup kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Ada waktunya hidup ini begitu menyenangkan. Ada waktunya juga kita menghadapi pergumulan-pergumulan, ya. Tapi kita bersyukur dan tetaplah tenang. Pada ayat 5 Anda melihat, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, ini sebuah ironi, ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Anda bisa menyantap hidangan-hidangan yang lezat ketika ada di restoran, di tempat-tempat yang menyenangkan. Tapi ketika Anda punya lawan, punya musuh, lalu kemudian ada hidangan disediakan di hadapan Anda, di hadapan kita juga, ya, di hadapan saya. Saya yakin kita nggak punya ketenangan itu. Jangan-jangan ketika kita menikmati, ya, kita berpikir, jangan ketika kita menikmati makanan, hidangan yang lezat itu, tiba-tiba musuh datang menyerang, ya kan? Penuh dengan kekhawatiran di situ. Nah, tapi ini berarti ketika pemazmur mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, kepalaku, ya, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Menyediakan hidangan di hadapan lawan, tapi kita bisa menikmati itu, ya, kita bisa menikmati itu. Kenapa? Karena kita punya ketenangan. Pada ayat berikutnya, ayat 5 tadi, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, domba-domba itu, musuh yang paling berbahaya bagi domba-domba adalah lalat. Sejenis lalat pikat gitu ya, di Timur Tengah di sana ada, mungkin di Indonesia nggak ada. Nah, lalat ini kalau dia hinggap di kepala domba, ya, lalu kemudian dia menggigit di situ, bertelur di situ. Nah, lama-lama menimbulkan infeksi. Nah, domba itu kan nggak bisa menyembuhkan dirinya, nggak bisa menggaruk kepalanya. Anda bisa menggaruk kepala kita masing-masing, tapi domba nggak bisa menggaruk kepalanya. Luka, lalu terluka karena gigitan si lalat itu, ya, lalu infeksi, lalu luka makin lama makin dalam, makin parah lukanya. Nah, gembala biasa begitu waspada, gembala yang melihat, kalau kepalanya mulai terluka, diberikan minyak, ditetesi minyak, dioles dengan minyak, dan sembuh. Itu bicara kekhawatiran itu yang diserangkan kepala, ya. Kepala Anda, kepala saya, pikiran kita. Orang takut, orang khawatir, ya kan? Menikmati hidangan di depan lawan, kan takut ya, khawatir. Nah, itu kepalanya kan bermasalah, ya. Takut, kekhawatiran, ketakutan, itu dari pikiran kita. Nah, ketika gembala itu mengoleskan minyak, ya, mengoleskan minyak di atas kepala kita, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, itu bicara tentang ketenangan, bicara dengan shalom, ya. Kepala kita berarti pikiran kita terjaga, was-was, kekhawatiran, jangan-jangan lawan menyerang, kekhawatiran seperti itu nggak ada. Sekalipun kita secara fakta kita menghadapi hal-hal yang membuat orang bisa khawatir, Anda dan saya bisa khawatir, ya, menghadapi ekonomi yang sulit, menghadapi berbagai ancaman, ya, penyakit misalnya, ya. Tapi gembala kita yang baik itu mengurapi kepala kita dengan minyak, artinya memelihara, memberikan ketenangan melalui Roh Kudus, untuk memberikan ketenangan, berikan shalom, sehingga Anda tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sekalipun menghadapi situasi yang paling berbahaya sekalipun. Yakinlah bahwa gembala
yang baik. Gembala kita, Tuhan kita sungguh memelihara. Dia lebih tahu daripada Anda. Ya, Dia lebih bisa menjaga dirimu lebih dari kita menjaga diri kita sendiri. Luar biasa. Ya, sehingga ketika pemazmur tadi mengalami 4 poin, ya, mengalami Tuhan secara pribadi, menikmati jaminan pemeliharaan Tuhan, menyadari keseimbangan dalam kehidupan ini, namun ada penyertaan Tuhan, gadamu dan tongkatmu, memiliki ketenangan, akhirnya melahirkan sebuah komitmen. Dan komitmennya adalah pada ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku selama-lamanya. Yakinlah, ya, kita sedang berjalan dalam menuju ke masa depan kita, kedatangan Tuhan, dan dalam perjalanan penuh dengan halangan, penuh dengan rintangan, ya, ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada penghiburan, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam perjalanan kita, ya, tapi juga ada hal yang membuat kita menjadi risau, khawatir, dan takut. Namun yakinlah, mari kita berkata sebagai pemazmur, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang hidupku. Ya, Anda harus mengerti itu, dan kita juga harus bisa mengatakan kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Selama kita dalam perjalanan ini, kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kita. Dan akhirnya komitmennya adalah dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, artinya jangan pernah melupakan Tuhan. Ya, jangan pernah melupakan kebaikan, anugerahnya, penyertaannya, kekuatannya, berkat-berkatnya. Ya, jangan pernah melepaskan Tuhan, dan mari kita terus percaya kepada Dia, tekun melayani Dia, dan taat kepada firman-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Anda semua, ya. Terus setia beribadah di gereja, setia melayani Tuhan, setia melakukan kebaikan, setia membaca Alkitab, dan mentaati akan firman-Nya, ya. Bapa di surga, terima kasih kiranya pesan pastoral pada hari ini akan memberikan satu support, memberikan kekuatan kepada kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami akan menjadikan Engkau sebagai Tuhan Gembala secara pribadi. Tuhanku, Gembalaku, dan pengalaman ini terjadi pada seluruh umat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat jaminan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami juga boleh berkata seperti pemazmur berkata, membaringkan aku di padang rumput yang hijau, menghantar ke air yang tenang. Oh, pemeliharaan yang begitu heran. Di tengah-tengah dunia yang bergelora, namun jaminan pemeliharaan-Mu tidak pernah berubah. Oh Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang heran. Dan kami sungguh bersyukur, kami diingatkan kembali tentang bahwa hidupnya punya keseimbangan. Ada waktunya menyenangkan, ada waktunya mendukakan. Ya. Ada waktu naik, ada waktu turun, ada waktu sukacita, ada waktu duka cita. Namun kami bersyukur karena kami menyadari bahwa itu adalah merupakan bagian dari kehidupan ini. Suka dan duka menjadi bagian dari kehidupan ini. Dan kami tetap bersyukur untuk penyertaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Engkau berjanji memberikan kepada kami shalom, ketenangan di tengah-tengah situasi yang membahayakan sekalipun. Kami tetap punya shalom, punya ketenangan, karena Engkau menyertai kami. Sebab itu tolonglah kami agar kami seluruh jemaat yang mendengar pesan pastoral ini, kami mengambil satu komitmen bahwa kami mau percaya kepadamu, mengasihimu, mentaatimu, berbakti kepadamu, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.